Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi analisis imbal hasil atas modal investasi dan profitabilitas. Pemateri pada kesempatan kali ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri Della Hardiana, kemudian ada rekan saya Amalia Hoirunisa, Rifan Syah, kemudian ada Maulana Yusuf, Tristan Lizikri Maulana, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Syahputra. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Rizky Syahputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama, yaitu mengukur efektivitas manajerial. Tingkat imbal hasil atas modal investasi utamanya tergantung pada keahlian, ketersediaan, sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan. Manajemen membuat keputusan pendanaan investasi operasi. Manajemen juga memilih tindakan, rencana secara strategi, dan melaksanakan rencana tersebut. Next. Yang kedua, mengukur profitabilitas. Imbal hasil atas modal investasi adalah sebuah indikator penting mengenai kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menilai profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini memiliki beberapa keunggulan dibanding ukuran kekuatan keuangan jangka panjang lainnya, yang hanya mengandalkan pada item laporan posisi keuangan. Next. Lalu yang ketiga ada ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, mengordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Imbal hasil ini terdiri dari imbal hasil dan kerugian yang diperoleh segmen atau divisi perusahaan. Segmen imbal hasil ini juga terdiri dari imbal hasil yang diperoleh dari setiap lini produk, proyek, atau komponen lainnya. Perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki pengendalian terhadap imbal hasil yang diperoleh dari pusat labanya dan memberikan imbalan kepada manajemen atas hasil tersebut. Next. Yang terakhir, mendefinisikan modal investasi. Tidak ada ukuran universal atas modal investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat imbal hasil atau rate of return. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Bagian ini akan membahas dua ukuran yang berbeda dari modal investasi dan menjelaskan relevansinya bagi pengguna dan interferensi yang berbeda. Next pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang seharusnya dilanjutkan oleh Ivansyah, tetapi sedang terkendala sesuatu, maka saya akan melanjutkannya. Di sini yaitu penyesuaian terhadap modal investasi dan laba. Analisis terhadap imbal hasil atas modal investasi menggunakan angka laporan keuangan yang dilaporkan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan memengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal, sehingga mengurangi pengaruhnya. Next. Menghitung pengembalian modal investasi. Pada bagian ini, menerapkan pembahasan untuk menganalisis imbal hasil atas modal investasi. Pembahasan ini menggunakan ilustrasi pengukuran yang berbeda pada laba dan modal investasi dalam perhitungan. Pada bagian ini, terbagi dua perhitungan dalam pengembalian modal investasi, yaitu 1. Imbal hasil aset atas operasi neto, 2. Imbal hasil aset ekuitas pemegang saham. Next.
1. Imbal hasil atas aset operasi neto. Bagian ini menerapkan pembahasan untuk menganalisis imbal hasil atas modal investasi. Untuk perhitungan imbal hasil aset operasi neto atau return on net operating asset dapat dihitung sebagai berikut. RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau average net operating asset atau NOA. Aset dan liabilitas operasi adalah kos yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan yang mencakup 1. Kas, 2. Piutang usaha, 3. Persediaan, 4. Beban dibayar di muka, 5. Aset pajak tangguhan, 6. Aset tetap. Investasi jangka panjang, itulah yang terkait dengan akuisisi strategis atau seperti investasi yang menggunakan metode ekuitas, goodwill, dan aset tak berwujud yang diakuisisi. Lawan dari aset operasi ini adalah liabilitas operasi jangka pendek seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas operasi jangka panjang seperti pensiun dan liabilitas pasca kerja lainnya, serta liabilitas pajak tangguhan. Next slide. Kedua, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa umumnya tidak termasuk dari modal investasi semua, kecuali ekuitas pemegang saham biasa untuk perhitungan pengembalian atas ekuitas bisa dapat dihitung sebagai berikut. Laba neto dikurang dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri dari dua komponen, yaitu imbal hasil operasi atau RNOA dan imbal hasil non-operasi atau pengaruh positif dan negatif dari leverage keuangan. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa lebih tinggi dibandingkan imbal hasil atas aset operasi neto yang mencerminkan pengaruh menguntungkan dari leverage keuangan dalam kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Memisahkan imbal hasil atas aset operasi neto. Pada bagian ini, membahas imbal hasil tersebut jika investasi dilihat dari sudut pandang operasi, yang umumnya disebut sebagai imbal hasil atas aset operasi neto atau dengan RNOA. Nah, rumus dari imbal aset atas operasi neto bisa dihitung sebagai pembagian antara laba operasi neto setelah pajak dengan rata-rata aset operasi neto. Nah, kemudian cara pemisahan imbal hasil menjadi komponen yang lebih relatif terhadap penjualan adalah imbal hasil atas aset operasi neto sama dengan margin operasi neto dikali dengan perputaran aset operasi neto. Next slide. Nah, berikut adalah laporan laba rugi dan total aset pada PT Waskita Raya Persero. Next slide. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata aset, yaitu total aset akhir tahun ditambah dengan total aset awal tahun dibagi 2 dan akan mendapatkan rata-rata aset yaitu sebesar 114 triliun 89 miliar 109 juta 705.288 rupiah. Kemudian untuk mencari imbal hasilnya yaitu menggunakan rumus margin operasi neto dikali dengan perputaran aset operasi neto, yang dimana kita akan mencari perputaran aset operasi neto dengan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata aset, yang akan menghasilkan rasio sebesar 14,19%. Kemudian kita akan mencari margin operasi neto, yang dimana rumus perhitungan antara laba bersih dibagi dengan penjualan, yang akan menghasilkan rasio minus 0,5865 atau rasio 5,8%. Setelah diketahui oleh keduanya, kemudian kita akan memasukkan rumusnya, yaitu margin operasi neto dikali dengan perputaran aset operasi neto, yang dimana 5,8% akan dikali dengan 14,19% akan menghasilkan rasio 82,30%. Next slide. Pengaruh leverage operasi. Aset operasi neto atau NOA dikurangi dengan kenaikan liabilitas operasi yang akan meningkatkan perputaran aset operasi neto. Namun, apabila kenaikan liabilitas tidak mempengaruhi laba operasi neto setelah pajak, maka imbal hasil atas aset operasi neto akan naik. Maka didapatlah perhitungan rumus RNOA sama dengan pembagian
antara laba operasi neto setelah pajak dengan penjualan dikali dengan pembagian penjualan dengan rata-rata OA dikali dengan 1 ditambah OLEV, yang dimana OA adalah aset operasi bruto dan OLEV adalah pembagian antara rata-rata liabilitas operasi dengan rata-rata aset operasi neto. Next. Berikut adalah liabilitas jangka pendek PT Waskita Raya untuk menghitung OLEV. Next. Nah, kemudian untuk mencari RNOA-nya digunakan oleh rumus laba operasi neto setelah pajak dan dibagi dengan penjualan dikali dengan pembagian penjualan dibagi dengan rata-rata OA dikali dengan 1 plus OLEV. Maka kita akan mencari OLEV terlebih dahulu, yaitu pembagian rata-rata liabilitas operasi dengan rata-rata aset operasi neto. Maka akan menghasilkan rasio OLEV 9,89%. Kemudian kita masukkan rumus RNOA yang akan menghasilkan rasio 5,8% dikali dengan 8,18% dikali dengan 1 ditambah 9,8% yang akan menghasilkan 24,87%. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan kepada selanjutnya. Baik, selanjutnya materi akan membahas tentang margin laba dan juga perputaran aset atau asset turnover. Yang pertama itu ada analisis margin laba. Nah, di sini analisis margin laba itu merupakan cara kita untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan dalam peningkatan laba dengan menggunakan analisis profitabilitas. Nah, untuk analisis margin laba ini nanti akan dibagi menjadi 3 perhitungan, yaitu yang pertama nanti terdapat gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, dan yang ketiga ada profit margin. Nah, untuk tahun analisis dari ketiga komponen ini, saya akan menganalisis mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang analisis asset turnover yang nanti akan diperjelas ketika saya akan membahas materi yang kedua ini. Baik, yang pertama ini terdapat analisis gross profit margin. Nah, analisis ini merupakan tolak ukur perusahaan mengenai perolehan laba kotornya dengan membandingkan laba kotor dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100, seperti itu. Nah, perhitungan ini itu dimaksudkan untuk mendapatkan harga pokok penjualan yang diperoleh oleh perusahaan yang kemudian akan berpengaruh kepada gross profit margin. Untuk interpretasinya akan saya jelaskan seusai dari perhitungan per tahun analisis. Yang pertama, tahun 2018. Untuk tahun 2018 ini kita akan menghitung laba bruto dari laporan laba rugi yang sudah ditampilkan dibagi dengan pendapatannya juga, kemudian dikali 100, didapat rasio sebesar 18,16%. Kemudian untuk tahun 2016, sama aja perhitungannya, diambil dari pendapatan usaha dan juga laba bruto sebagaimana terlampir dalam laporan laba rugi PT Waskita Karya. Dan kemudian didapat nominal sebesar 17,85%, di mana angka ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan gross profit margin dari tahun 2018 untuk ke tahun 2019. Nah, kemudian masih dalam analisis gross profit margin, ini merupakan perhitungan untuk tahun 2020, di mana tahun 2020 ini sendiri terdapat rugi, jadi di sini ada laba rugi bruto senilai sebagaimana terlampir, kemudian tetap dibagi dengan pendapatan usaha, dikalikan dengan 100%, didapatlah minus 12,21% untuk tahun 2021. Seperti itu. Kemudian untuk interpretasi dari analisis gross profit margin ini, berarti dengan turunnya presentase rasio setiap tahunnya, di mana pada tahun
2018 hingga 2020 itu turun sebesar 0,31% dan 5,64%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang berkurang setiap tahunnya. Bahkan di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2020 itu mengalami kerugian senilai 1 triliun sekian-sekian. Seperti itu. Dan arti dari persentase rasio ini, berarti misalkan tadi pada tahun 2018 itu rasionya 18,16%. Nah, 18,16% ini diantaranya itu berhasil dikonversi sebagai laba kotor dan mampu menekan HPP sebesar selisihnya dari 100%, yaitu 81,84% dari total pendapatan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke analisis net profit margin. Nah, kalau tadi kita sudah membahas gross profit margin, sekarang kita analisis dari sisi net profit margin. Nah, untuk rumus net profit margin ini sendiri adalah laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan kemudian dikali dengan 100. Sama perhitungannya seperti gross profit margin tadi, kita masukkan angka-angka sebagaimana terlampir pada laporan keuangan, maksud saya laporan laba rugi dari PT Waskita sebagaimana terlampir dan sudah kita tandain dengan box berwarna merah ini. Kemudian didapat rasio pada tahun 2018 itu sebesar 9,4%. Dan pada tahun 2019-nya itu turun, dan di sini menunjukkan angka 3,2%. Kemudian langsung saja kita lihat perhitungan pada tahun 2020 sama aja kayak gross profit margin tadi, karena pada tahun 2020 ini perusahaan mengalami rugi yang cukup signifikan, sehingga kita bisa melihat di sini bahwasannya laba rugi atau rugi sebelum pajaknya itu merupakan 9 triliun sekian-sekian, dan kemudian dibagi dengan pendapatan usahanya dan dikalikan 100%, maka akan didapatkan angka sebesar 58,65%, dan ini merupakan minus. Jadi rasionya itu pada tahun 2020 itu mendapatkan angka minus 58,65% yang cukup signifikan seperti itu. Dan alasannya itu sama, karena pendapatan usaha pada PT Waskita Karya ini turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa turun? Salah satu alasan yang dapat dipaparkan di sini adalah karena PT Waskita Karya ini bergerak dalam industri kontraktor atau konstruksi bangunan, yang dimana pada tahun 2020 ini terdampak dari efek pandemi COVID-19 seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir ada analisis profit margin. Untuk analisis profit margin ini kita menghitung menggunakan EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan kemudian dikali dengan 100. Nah, di sini terlampir laporan laba rugi dari PT Waskita Karya, dan saya mengambil angka dari laba sebelum beban keuangan, bagian laba bersih, entitas asosiasi dan ventura bersama seperti itu. Karena beban keuangan dan juga di sini beban pajak penghasilan itu merupakan bunga dan pajaknya. Jadi diambil di angka laba sebelum beban keuangan dan bagian laba bersih. Didapat angka pada tahun 2018 itu sebesar, maksud saya rasionya itu sebesar 16,32%. Dan itu kalau dilihat rasio pada tahun 2019 itu naik sebesar 16,69%. Kenapa naik? Sedangkan pendapatan usaha dan juga labanya itu turun kalau dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Ini tuh kenapa presentasenya naik? Karena dia sama-sama turun gitu. Jadi pendapatan baik laba sebelum bunga dan pajak dan pendapatannya itu sama-sama turun, dan jika dihitung selisihnya di tahun 2018 dan juga di tahun 2019 ini maka selisihnya itu akan lebih kecil pada tahun 2019. Maka dari itu rasio profit margin dari tahun 2019 itu naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada analisis untuk tahun 2020-nya, sama seperti kedua komponen sebelumnya, yaitu gross profit margin dan juga net profit margin. Di profit margin ini dia minus karena PT Waskita Karya ini mengalami kerugian yang cukup signifikan pada tahun 2020, sehingga untuk profit marginnya itu kita dapat angka minus 26,8%. Seperti itu.
Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu analisis perputaran aset atau asset turnover. Jadi rasio perputaran aset di sini yang akan dibahas adalah aset tetap adalah rasio keuangan yang mengukur produktivitas dan efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan seperti itu. Nah, berikut merupakan analisis perputaran aset tetap untuk PT Waskita Karya Tbk. Nah, kita akan menggunakan rumus rasio perputaran aset tetap seperti terlampir di sini, yaitu pendapatan dibagi dengan rata-rata aset tetap seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat angka-angka ini tuh nah, di sini 48 triliun sekian-sekian ini merupakan pendapatan pada tahun 2018. Kemudian 4 triliun ini merupakan rata-rata aset tetap dari tahun 2017 ditambah dengan aset tetap tahun 2018 kemudian dibagi 2. Itu adalah rata-rata aset tetapnya. Kemudian kita dapat nominal di sini rasionya sebesar 8,24%. Sama aja perhitungannya untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi untuk tahun 2019 ini kita ngambil aset tetapnya dari tahun 2018 dulu, terus baru ditambahin tahun 2019-nya baru dibagi 2. Kemudian baru kita dapat 3,98 dan tahun 2020 kita dapat rasio sebesar 1,96. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari ketiga tahun analisis ini, dia terus mengalami penurunan dari 8,24 ke 3,98, kemudian yang terakhir pada tahun 2020 di nominal 1,96. Nah, itu tuh bukan berarti bahwa perusahaan ini tuh tidak memaksimalkan aset tetapnya secara efektif untuk menghasilkan laba. Cuman kita juga bisa lihat dari sisi investasi dari perusahaan ini, karena balik lagi perusahaan PT Waskita Karya ini merupakan perusahaan kontraktor atau kita bisa lihat di sini kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasinya itu tuh masih ada setiap tahunnya. Ini yang terlampir untuk tahun 2020 dan 2019, kemudian ini untuk tahun 2018-nya seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tristan Yizikri Maulana. Kepada Tristan dipersilahkan. Baik, terima kasih Dela. Selanjutnya yaitu materi leverage keuangan. Apa sih leverage keuangan? Yaitu imbal hasil atas aktivitas pendanaan melalui instrumen utang guna meningkatkan return atau keuntungan pada bisnis. Nah, leverage keuangan biasanya digunakan untuk pembelian aset perusahaan, khususnya terkait aktivitas operasi, guna meningkatkan output dan diharapkan peningkatan imbal hasil atas penjualan output tersebut bertambah. Next. Leverage keuangan pada PT Waskita Karya dan konsolidasian. Pada arus kas, atas aktivitas investasi dan pendanaan yang dilakukan Persero, terdapat keterangan terkait perolehan aset tetap, penerimaan dan pembayaran terkait liabilitas dari berbagai instrumen liabilitas, seperti gambar di samping. Nah, aktivitas pendanaan terkait yaitu penerbitan obligasi dan juga adanya tindakan melakukan pinjaman sejumlah dana yang digunakan untuk peningkatan return dan keuntungan dari Persero. Next. Leverage keuangan ini biasanya digunakan untuk pendanaan dan atau pembelian aset perusahaan dengan tujuan maksimalisasi keuntungan alias ROI, yaitu Return on Investment. Penambahan aset tersebut dapat berfokus pada peningkatan produksi, penambahan tenaga kerja, ataupun ekspansi pabrik yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Nah, tindakan-tindakan tersebut itu dengan tujuan meningkatkan profit. Leverage merupakan instrumen yang berbanding terbalik dengan modal. Jadi, semakin besar modal, maka penggunaan instrumen leverage dapat berkurang, begitupun sebaliknya. Nah, oleh sebab tindak leverage ini merupakan instrumen liabilitas, tentu memiliki risiko tersendiri, yaitu risiko-risiko dari tindakan liabilitas yaitu fluktuasi suku bunga, risiko gagal bayar, ataupun realisasi return yang kurang dari yang diharapkan. Next slide.
Nah, oleh sebab itu adanya leverage ratio, yaitu rasio jumlah liabilitas terhadap total aset perusahaan. Nah, leverage ratio ini menjelaskan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi apabila jumlah aset yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan dengan aset krediturnya. Tentu ini merupakan risiko yang semakin tinggi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan pada leverage keuangan PT Waskita dengan cara jumlah utang dibagi dengan total aset, didapatkan bahwa nilai leverage keuangan PT Waskita untuk periode 2020 yaitu sebesar 84%. Nah, angka ini menunjukkan angka yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, PT Waskita pada periode 2020 saat ini memiliki risiko gagal bayar terhadap tindakan leverage keuangan ini yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh yang telah dijelaskan dengan teman-teman saya, itu seperti yang tadi, bahwa tingginya PT Waskita ini tingginya melakukan ekspansi pabrik dan juga banyaknya melakukan proyek-proyek, namun terkendala dengan pendapatannya dikarenakan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi gerak sosial. Next slide. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekuitas pada PT Waskita Karya. Nah, perbandingan ini diambil melalui 4 periode, yaitu dari 2017 sampai dengan 2020. Next slide. Pada 2017 dan dengan 2018 terlihat pada tabel yang tertera, di mana dari 2017 terhadap ke 2018 ada peningkatan tambahan modal disetor sebesar 1,5% dan juga pada 2019-2020 sebesar 5,3%. Selanjutnya adanya juga saldo laba yang naik signifikan dari 2017 ke 2018 yaitu sebesar 71%. Namun adanya penurunan pada 2019-2020 sebesar 3,5%. Selanjutnya pada 2017 adanya saldo laba yang belum digunakannya juga naik signifikan 2017-2018. Dan juga adanya penurunan yang sangat signifikan dari 2019 menuju 2020. Nah, pada angka-angka yang berlabelkan warna hijau itu menunjukkan penaikan dan yang warna merah itu menunjukkan penurunan. Dapat kita lihat pada 2017-2018 semuanya berwarna hijau, artinya PT Waskita ini mengalami pertumbuhan ekuitas. Sedangkan pada fase 2019-2020 cenderung berwarna merah, terutama pada komponen hampir semuanya kecuali komponen ekuitas lainnya. Hal ini tidak lain dan bukan terkait arus pendapatan PT Waskita yang terganggu akibat yang telah dijelaskan. Next. Nah, ini tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan ekuitas PT Waskita selama 4 periode tersebut. Di mana dari 2017 dan sampai 2020 adanya penurunan pada jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu sebesar minus 15%. Dengan jumlah ekuitas juga menurun sebesar minus 8%, di mana yang pada 2017 jumlah ekuitas sebesar 22 triliun dan namun di 2020 sebesar 20,9 triliun. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan pada rekan saya. Padanya dipersilakan.
Baik, yang selanjutnya yaitu menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham. Biasa, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa atau return on common shareholder equity atau hanya disebut imbal hasil dalam return on common equity ROCE adalah kepentingan besar untuk pemegang saham perusahaan kreditor biasanya menerima imbal hasil tetap pada pembiayaannya. Pemegang saham preferen biasanya menerima dividen tetap. Akan tetapi, pemegang saham itu biasanya tidak diberikan imbal hasil tetap ataupun yang dijanjikan. Pemegang saham ini memiliki klaim atas laba residu dari perusahaan, hanya setelah seluruh sumber pembiayaan yang dibayarkan. Oleh karena itu, imbal hasil ekuitas pemegang saham merupakan ukuran paling penting bagi pemegang saham biasa. Hubungan antara imbal hasil ekuitas pemegang saham dan imbal hasil atas aset operasi itu juga penting karena hal ini itu mendukung analisis kesuksesan dengan leverage keuangan. Yang pertama yaitu memisahkan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Imbal hasil atas aktivitas non-operasi merupakan tingkat leverage keuangan dan spread tingkat leverage keuangan, biasanya berada di bawah pengendalian perusahaan. Leverage keuangan biasanya dapat menentukan proporsi relatif dari utang dan modal dalam struktur modal dan jumlah likuiditas yaitu kelebihan kas yang diinvestasikan dalam efek yang dapat diperdagangkan atau yang dapat dikelolanya. Next slide. Di sini saya akan menunjukkan perhitungan ROCE, yaitu di mana margin laba disesuaikan dikali dengan perputaran aset dan dikali dengan leverage. Dan didapatkan persamaan yaitu ROCE sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi dengan penjualan, dikali dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset, dikali dengan rata-rata aset dibagi dengan rata-rata ekuitas biasa. Didapatkan 41,6% didapatkan dari margin laba yang disesuaikan dalam bentuk persen dengan hasil perputaran aset yaitu 0,205 dikali dengan leverage yaitu 5 didapatkan 42,64%. Next slide. Jadi kesimpulannya adalah ROCE menggunakan definisi standar yaitu 42,64%. Oleh karena itu, PT Waskita Karya mengandalkan relatif lebih banyak dari biasanya pada aktivitas non-operasi untuk mencapai tingkat ROCE saat ini. Karena rata-rata saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik yaitu sekitar 84%. Terima kasih dan akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presentasi terakhir dari Amalia Hoirunisa. Begitulah presentasi kami pada malam hari ini. Ini merupakan materi terakhir yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.